warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak. Hari ini kalian masuk semua kan? Alhamdulillah, kalau hari ini kalian masuk semua. Nah, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Hari ini ada yang tahu kita akan membahas apa? Ya, betul sekali. Hari ini Ibu akan membahas tentang keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Ibu harap setelah kalian paham tentang materi ini, kalian dapat mengetahui yang pertama, menunjukkan sisi utara, selatan, timur, dan barat NKRI, serta menyebutkan nama negara atau perairan yang menjadi batas NKRI. Yang kedua, menyebutkan posisi lintang dan bujur negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang terakhir, kalian dapat mengetahui fungsi wilayah darat, udara, dan laut NKRI. Sebelum ke materi, mari kita bernyanyi lagu dari Sabang sampai Merauke secara bersama-sama. Ibu akan memutar video lagunya. Kita nyanyi bersama yuk. Nah, sekarang ada yang berani menjelaskan apa makna lagu dari Sabang sampai Merauke? Ya, Ani? Betul sekali. Lagu dari Sabang sampai Merauke adalah lagu yang menyatakan bahwa Indonesia terdiri dari berbagai macam pulau atau wilayah yang luas dari Sabang hingga Merauke. Juga Indonesia terdiri dari beragam suku, budaya, bahasa, dan lain-lain. Juga untuk mengajak kita saling memupuk rasa, saling menghargai sesama, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sekarang, Ibu ingin bertanya lagi, ada yang tahu apa arti NKRI? Ya, Agus, betul sekali. Kita beri tepuk tangan kepada Agus. Jadi, Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI adalah negara di Asia Tenggara yang dilintasi oleh garis khatulistiwa dan berada di antara daratan benua Asia dan Australia, serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Sekarang, Ibu ingin bertanya kembali, apakah kalian tahu bahwa Indonesia memiliki batas utara, selatan, timur, dan barat NKRI? Jika kalian belum tahu, Ibu akan menjelaskan batas-batas utara, selatan, timur, dan barat NKRI. Nah, anak-anak, di atas ini adalah peta Indonesia dan wilayah-wilayah yang ada di Indonesia. Indonesia secara geografis terletak di antara dua benua yaitu Asia dan Australia serta di antara dua samudra yaitu Pasifik dan Hindia. Secara astronomis Indonesia terletak di 6 derajat lintang utara hingga 11 derajat lintang selatan serta 90 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Batas wilayah negara Indonesia.
Di Pulau Kalimantan berbatasan langsung dengan Malaysia, Malaysia bagian timur. Dan berarti Malaysia ini berbatasan dengan batas wilayah darat Indonesia. Kalau batas lautnya mencakup 5 negara yaitu Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Filipina. Yang kedua, batas wilayah negara Indonesia bagian timur. Di bagian timur Indonesia ada Pulau Papua. Di wilayah timur ini, Papua berbatasan langsung dengan daratan Papua Nugini dan perairan Samudra Pasifik. Biar Indonesia dan Papua Nugini tidak bingung mana batas negaranya, maka kedua negara ini menyepakati hubungan bilateral tentang batas-batas wilayah darat maupun laut. Dari kesepakatan tersebut, maka disepakati kalau batas wilayah Indonesia di sebelah timur, yang ini Provinsi Papua yang berbatasan dengan wilayah Papua Nugini sebelah barat. Provinsi Barat atau Fly, Provinsi Sepik Barat atau Sandaun. 3. Batas wilayah negara Indonesia bagian selatan. Sebelah selatan Indonesia untuk batas negara Indonesia, Indonesia berbatasan langsung dengan Timor Leste. Untuk batas lautnya ada perairan Australia dan Samudra Hindia. Oh iya, sebelum tahun 1999, Timor Leste sempat menjadi wilayah Indonesia yang disebut Provinsi Timor Timur. Namun akhirnya pada tahun 1999, Timor Timur memisahkan diri dari Indonesia untuk menjadi negara sendiri. Yang keempat, batas wilayah negara Indonesia bagian barat. Batas wilayah negara Indonesia bagian barat berbatasan langsung dengan Samudra Hindia dan perairan negara India. Secara geografis, daratan Indonesia terpisah jauh dengan daratan India. Tapi keduanya memiliki batas wilayah pulau di mana ada titik tertentu di sekitar Samudra Hindia dan Laut Andaman. Pulau tersebut ialah Pulau Ronde di Aceh dan Pulau Nicobar di India. Selanjutnya, ada wilayah darat, laut, dan udara. Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008, yang dimaksud dengan wilayah negara NKRI adalah salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial, beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya. Yang pertama, wilayah darat. Wilayah yang meliputi segala sesuatu yang tampak di permukaan bumi, misalnya rawa, sungai, dan gunung. Penentuan batas-batas suatu wilayah negara pada umumnya ditentukan melalui perjanjian antar negara atau traktat, misalnya traktat antara Belanda dan Inggris pada tahun 1891, perjanjian antara Republik Indonesia dan Australia mengenai garis-garis batas tertentu dengan Papua Nugini pada tanggal 12 Februari 1973. Yang kedua, wilayah udara. Merupakan daerah udara yang berada di atas daerah negara di permukaan bumi, baik di atas wilayah perairan maupun di atas wilayah daratan. Pada saat ini belum ada kesepakatan di forum internasional mengenai kedaulatan di ruang udara. Pasal 1 Konvensi Paris tahun 1919 yang kemudian diganti oleh Pasal 1 Konvensi Chicago tahun 1944 menyatakan bahwa setiap negara mempunyai kedaulatan yang utuh dan eksklusif di ruang udara di atas wilayahnya. Mengenai ruang udara atau airspace, di kalangan para ahli masih terjadi silang pendapat karena berkaitan dengan batas jarak ketinggian di ruang udara yang sulit diukur. Yang ketiga, wilayah laut. Pada umumnya, batas laut teritorial dihitung 3 mil dari pantai pada saat air surut. Pada awalnya terdapat dua pandangan pokok mengenai wilayah lautan, yaitu res nullius adalah laut tidak ada yang memiliki. Konsepsi yang menyatakan bahwa laut itu dapat dimiliki dan diambil oleh tiap negara. Res communis adalah laut milik bersama masyarakat dunia sehingga tidak dapat diambil atau dimiliki oleh masing-masing negara. Masalah wilayah laut telah memperoleh dasar hukum, yaitu
Konferensi Hukum Laut Internasional 3 tahun 1982 yang diselenggarakan oleh PBB atau United Nations Conference on the Law of the Sea atau UNCLOS di Jamaika. Konferensi PBB itu ditandatangani oleh 119 peserta dari 117 negara dan 2 organisasi kebangsaan di dunia tanggal 10 Desember 1982. Selanjutnya ada batas-batas laut terperinci. Yang pertama, batas laut teritorial. Setiap negara mempunyai kedaulatan atas laut teritorial yang jaraknya 12 mil laut diukur dari garis lurus yang ditarik dari pantai. Yang kedua, batas zona bersebelahan. Sejauh 12 mil laut di luar batas laut teritorial atau 24 mil dari pantai adalah batas zona bersebelahan. Di dalam wilayah ini, negara pantai dapat mengambil tindakan dan menghukum pihak-pihak yang melanggar undang-undang bea cukai, fiskal, imigrasi, dan ketertiban negara. 3. Batas zona ekonomi eksklusif atau ZEE. Zona ekonomi eksklusif adalah wilayah laut dari suatu negara pantai yang batasnya 200 mil laut diukur dari pantai. Di dalam wilayah ini, negara pantai yang bersangkutan berhak mengenai kekayaan, alam lautan, serta melakukan kegiatan ekonomi tertentu. Negara lain bebas berlayar atau terbang di atas wilayah itu, serta bebas pula memasang kabel dan pipa di bawah lautan itu. Negara pantai yang bersangkutan berhak menangkap nelayan asing yang kedapatan menangkap ikan dalam zona ekonomi eksklusifnya. Yang terakhir, batas landas benua. Batas landas benua adalah wilayah lautan suatu negara yang lebih dari 200 mil laut. Dalam wilayah ini, negara pantai boleh mengadakan eksplorasi dan eksploitasi dengan kewajiban membagi keuntungan dengan masyarakat internasional. Nah, selanjutnya Ibu akan menunjukkan media pembelajaran berupa peta. Ini dia. Nah, Ibu akan membuat kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 6 orang. Tugas setiap kelompok adalah menjawab soal dari materi yang telah Ibu jelaskan dan mengamati media pembelajaran yang ada di depan, serta setiap kelompok menunjukkan letak wilayah Indonesia berada di mana saja. Nanti kelompok yang berani ke depan dan menjelaskan kepada teman-temannya, Ibu akan beri hadiah. Anak-anak, kelompok siapa yang berani ke depan? Kita beri tepuk tangan kepada kelompok 2 karena berani maju ke depan. Nah, sekarang Ibu minta kalian untuk mengumpulkan soal yang telah Ibu berikan tadi. Dan selanjutnya Ibu akan memberikan bendera batas wilayah Indonesia dan kalian tusukkan di mana daerah batas wilayah Indonesia tersebut. Ibu yang akan memberikan instruksinya ya. Coba di mana batas wilayah selatan? Di mana batas wilayah barat? Di mana batas wilayah utara? Dan di mana batas wilayah timur? Coba teman-teman kalian lihat jawaban dari kelompok 2. Benar tidak ya jawabannya? Ya, betul. Ayo kita beri tepuk tangan sekali lagi kepada kelompok 2. Nah, kelompok 2 akan Ibu beri hadiah. Selanjutnya kalian boleh duduk kembali. Nah, sekarang apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak, mari kita cukupkan pertemuan hari ini. Ibu harap kalian bisa memahami materi yang telah Ibu bahas tadi dan bisa bermanfaat bagi kalian semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.